Nurhaliza yang bertugas sebagai moderator pada kali ini. Dan di sebelah kanan saya ada Sami Yazani sebagai notulen. Sebelahnya lagi ada Rafiq sebagai pencari jawaban. Di sini saya ada Salwa Bungkis yang bertugas untuk memberikan materi presentasi kali ini. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, silakan Salwa memberikan materi. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi kami yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Nah, teman-teman tahu nggak sih letak Malaka itu sebenarnya di mana? Letak Malaka itu di sini, di dekat semenanjung Sumatera, dekat dengan Malaysia. Kalau misalkan di sini, dia dekat dengan Dumai. Di sini Dumai, dan di sini adalah Selat Malaka. Jadi kalau misalkan kita nyebrang dari Dumai, kita bisa langsung sampai ke Malaka. Nah, Selat Malaka itu tuh berharga banget, dia strategis banget. Karena Selat Malaka sekarang dia menghubungkan 3 negara sekaligus, yaitu Malaysia, Indonesia, bahkan Singapura. Nah, yang saya bilang tadi bahwa Selat Malaka itu merupakan letak yang strategis kan? Nah, karena strategis itulah Selat Malaka bisa untuk mengontrol perdagangan, apalagi perdagangan lautnya. Perdagangan ini bisa menghubungkan Cina dan India. Pada saat itu, Sultan Malaka lah yang mengontrol semua perdagangan laut yang ada di Selat Malaka. Nah, pas di pelabuhan itu yang dikontrol oleh Sultan, selat itu sering banget dikunjungi oleh kapal-kapal pedagang dari contohnya dari Arab, dari India, Cina, bahkan Jepang, apalagi Sri Lanka. Dan disitulah tempat berkumpulan pedagang-pedagang dan rempah-rempah Asia kayak lada, cengkeh, jahe, kayu manis, pala, dan lainnya. Nah, kalian ingat gak kemarin kita bahas apa? Konstantinopel. Nah, Konstantinopel, bener banget Angel. Nah, akibat dari penutupnya Bandar Konstantinopel itu membuat Portugis berlayar ke seluruh daerah mencari di mana sih letak daerah atau negara yang paling berharga. Dan berkumpullah dan bertemulah dia di Selat Malaka. Nah, kan saya bilang tadi bahwa Selat Malaka itu tuh rempahnya tuh sangat berharga. Nah, ketika Immanuel I, beliau ini yang notabene adalah raja Portugis, dia tuh mengirimkan laksamana Diego Lopes de Square dan 4 armada kapal buat nemuin di mana sih letak Malaka itu sebenarnya. Nah, terus setelah dia mengirimkan Diego Lopes de Square, laksamananya itu dan 4 buah kapal buat nemuin letak Malaka, dia itu bukan untuk menyerang, bukan untuk tiba-tiba aku mau menguasai daerah itu langsung, enggak. Tapi Immanuel I yaitu raja Portugis, dia mengirimkan Diego Lopes de Square dengan membawa misi diplomatis, yaitu membuat perjanjian dagang dengan penguasa lokal sebagai perwakilan Portugal di Timur Asia. Tibalah di Malaka pada tahun 1509 dan menjadi orang pertama atau negara pertama yang berhasil mencapai Malaka di wilayah Asia Tenggara. Ketika Portugis sampai ke Malaka, dia itu disambut ramah banget oleh Sultan Muhammad Shah, yaitu Sultan Malaka yang aku bilang tadi. Kalau misalkan Sultan itulah yang mengatur semua perdagangan laut di wilayah Malaka. Bahkan saking ramahnya Sultan ini, beliau mengizinkan Portugis buat membangun Pretoria atau namanya pos perdagangan di sekitar wilayah Malaka. Tapi, gak lama kemudian, masalah muncul. Masalah muncul diakibat oleh rasa persaingan antara Islam dengan Kristen. Dan disulut oleh kelompok Muslim Goa setelah Portugis berhasil merebut Goa di wilayah India. Nah, juga disulut oleh beberapa komunitas beragam Muslim, yaitu Muslim Gujarat dan Jawa, yang mencoba untuk mengkhianati Portugis dengan mengajak Sultan kayak gini. Dia mengajak Sultan buat khianatin aja Portugis karena rasa perdagangan yang disebut oleh adanya rasa perdagangan antara Islam dengan Kristen.
Karena Portugis itu yang notabene adalah negara Kristen, dan Muslim, para pedagang Muslim itu yang merasa bahwa mereka itu rasanya tersaingi deh, gak mau tuh dia orang Kristen mengambil wilayah mereka, yang mendominasi wilayah mereka nggak mau. Dan akhirnya mereka pun menyulut atau mengajak Sultan untuk mengkhianati orang Portugis. Padahal nih awalnya Sultan itu dia tuh ramah banget, dia tuh sampai menjamin Portugis, dia bahkan ngizinin buat Portugis buat membangun Victoria, pos perdagangan di sekitar wilayah Malaka. Nah, yang aku bilang tadi bahwa Muslim Goa itu para pedagang itu mencoba mengkhianati dan menangkap Portugis. Nah di sisi lain, Korea tuh dia tuh percaya kali sama Sultan. Dia bahkan percaya banget sama Sultan itu, meskipun dia sempat mendapat informasi kalau adanya penyerapan atau penyerangan yang akan dilakukan oleh wilayah Sultan. Tapi Korea yang pertama itu disambut baik, yang bahkan diizinin buat membangun pos perdagangan di sekitar wilayahnya, dia tuh gak percaya sama yang gituan. Dia rasa gak mungkin kan Sultan yang awalnya baik-baik aku, gak mungkin ya dia bakal ngianatin aku. Tapi singkat cerita, Sultan pun atau sekira wilayah Malaka itu menyerang Portugis. Dia mengkhianati Sultan pun tersebut akhirnya dia melakukan penyerangan Square, yang padahal Square itu awalnya itu lagi main catur di kapal. Tiba-tiba orang Sultan tiba-tiba aja dia nyerang tuh, dan membuat beberapa orang Portugis tewas dan ada yang berakhir dipenjarakan oleh Sultan. Meskipun ada beberapa yang berhasil melarikan diri, tapi akhirnya tertangkap juga sama Sultan. Nah, setelah penyerapan, penyergapan, dan penewasan oleh Sultan, 2 tahun kemudian Portugis kembali mengirimkan armada dan jenderalnya ke Malaka, yaitu dipimpin oleh Viceroy atau disebut juga Viceroy atau Gubernur Jenderal dari Malaka, yaitu Alfonso de Albuquerque. Beliau inilah yang akan membawa kemenangan Portugis di wilayah Malaka. Setelah 2 tahun kemudian, Portugis dan 1.100 bahkan sampai 1.200 orang serta 14 buah kapal, armada kapal yang awalnya itu Alfonso de Albuquerque ini dia membawa cuma 4 kapal dan beberapa anak buah. Akhirnya setelah penyerapan, penyergapan, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Malaka, Portugis mengirimkan 14 buah kapal buat menyerang wilayah Malaka pada Juni 1511. Tapi Albuquerque ini dia nggak coba langsung buat serang, dia nggak coba buat langsung menjatuhkan Malaka. Tapi awalnya Albuquerque atau wilayah Portugis ini dia mencoba untuk negosiasi dulu ke wilayah Malaka dan Sultan untuk membebaskan tahanan Portugis yang ditangkap Sultan pada tahun 1509. Dia minta tahanan itu dibebasin tanpa syarat apapun, nggak sebagai tanda itikat baik yang disampaikan oleh Malaka. Tapi Sultan tuh jawabnya tuh dia belibet aja, dia nggak mau langsung dia muter-muter aja jawabannya. Sampailah ketika Sultan udah tidak jelas dan bersikeras Albuquerque itu dia datang lagi lah itu perjanjian damainya itu. Padahal nih sebenarnya Sultan itu dia mencoba buat manggil armada-armada dan kawan-kawan yang lain, dan juga dia mencoba untuk membangun wilayah pertahanan, untuk membangun kembali wilayah pertahanan agar Portugis itu dia nggak bisa menyerang Malaka. Dan selama berminggu-minggu tanpa negosiasi, akhirnya Malaka pada Juli 1511 orang Portugis atau Albuquerque dia berhasil membombardir Malaka. Dia berhasil menyerangnya, yang awalnya negosiasi panjang larut tanpa adanya penjelasan. Akhirnya Portugis marah dan akhirnya itu dia menyerang Malaka. Sultan yang kaget dan gak punya persiapan apa-apa, tentu dia akan kalah dan akhirnya membebaskan tahanan-tahanan itu. Nah, Albuquerque ini dia pintar, dia gak mau untuk mengambil kesempatan emas yang dikasih oleh Malaka. Dia meminta
kompensasi sebesar 300.000 curados dan minta otorisasi untuk membangun benteng di semua tempat wilayah Malaka yang dia inginkan. Tapi Sultan yang nggak mau, dia nolak dan Portugis pun melancarkan serangan lain yang buat Sultan kalah. Setelah Sultan menaklukkan Malaka setelah penyerangan tiba-tiba yang dirancang oleh Portugis, pasukan Sultan Mahmud Syah, yaitu beliau adalah Sultan Mahmud Syah yang mengatur wilayah perdagangan atau sebagai Sultannya wilayah Malaka. Setelah beberapa kali dia tuh berhasil merebut Malaka, tapi at the end mereka tetap kalah. Sultan pun dia sempat dia menggalang dana, menggalang sekutunya buat bantu dia, buat mengalahkan orang Portugis dan merebut kembali wilayahnya. Tapi tetap aja mereka kalah. Tapi para sultan di Melayu itu dia nggak senang dengan adanya kehadiran otoritas yang dihasilkan oleh wilayah Portugis ini. Mereka tetap menyerang, tapi kalah lagi. Nah, setelah gabungan wilayah Melayu, Jawa, yaitu yang bilang tadi kalau misalkan wilayah sultan itu dia meminta bantuan, yaitu pergabungannya adanya perlawanan gabungan oleh Melayu dan Jawa atau Jawa Demak. Itu juga tidak membuahkan hasil apapun. Portugis pun membalas serangan mereka yang berakhir oleh kekalahan sultan dan sultan pun melarikan diri ke wilayah Pohang. Oke, saya lanjutin lagi ya. Nah, kan sampai di akhir tuh, akhirnya Sultan pun kalah dan dia melarikan diri di wilayah Pohang. Setelah melarikan diri itu, dia nggak cuma melarikan diri doang, dia tuh membangun kembali wilayahnya di Pulau Bunton dan mendirikan ibu kota baru di wilayah itu. Baiklah, sampai di sini aja. Untuk kesimpulannya sekarang. Nanti, berikan kesimpulan dulu. Ini adalah Portugis Apa sih? untuk menemukan apa dan sampai pada April 1908 dengan misi perdamaian. Semua awalnya berjalan lancar sampai pada penyerangan yang disebut oleh rasa persaingan antara Islam dan Kristen oleh para pedagang Muslim. Berdasarkan Jawa. Oke, kesimpulannya yang kita dapat pada hari ini adalah pertama, Portugis itu mengirim ke Laksamana Diogo Lopes de Square untuk menemukan Malaka sebenarnya, dan mereka sampai pada April 1508 dengan membawa misi perdamaian. Semua awalnya berjalan lancar sampai pada penyerangan yang disulut oleh rasa persaingan dagang antara Islam dan Kristen oleh para pedagang Muslim, Gujarat dan Jawa. Penyerangan pun sempat terjadi yang sempat mengalahkan dan menangkap beberapa anak buah Portugis. Tetapi pengalahan itu tak berlangsung lama karena pada Juli 1511 Alfonso de Albuquerque berhasil mengalahkan dan mengusir Sultan dengan kekuatan 1.100 sampai 1.200 dan 14 armada kapal yang membawa kemenangan bagi Portugis. Ini buat penutupnya. Selanjutnya belum ya. Belum. Ya. Belum cakep ya lu. Belum cakep ya. Belum. Bunga mawar, bunga selasi. Cakep. Warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Mati aku. Sakit kali. Lawa. Yang mana kelompoknya? Nah, yang kelompoknya itu dia nggak boleh berhadapan. Acak kalau ngajak. Pokoknya depan kita tuh nggak boleh satu kelompok dari kita. Acak ya. Asal keluar Jadi gimana tuh?
banget hadapannya lucu. Satu. Kalau anak ya mati waktu itu ya. Dan tiga siapa? Gede itu berat. Tiganya. Tiga. Banyak besar. Ya. Empat. Guys, baru ada kelompok. Aku mundur. Enggak ada. Apa lalu? Duduk. Ini aja. Iya. Woi. Ini. Lagi sini. Masuk ya. Nah, yang Iya. waktu aku nyebutin clap, kalian tepuk. Waktu aku ikutin boom, kalian boom, bilang boom. Waktu aku bilang pepper, kalian ambil kertasnya. Oke. Siapa yang gak dapat kertasnya, dia yang bakal dapat kertasnya. Aku videokan. Dan belakang HP mah. Ini goyang sini, beres kok. Ini aja aja. Nggak usah diulang. Pegang. Tahu Ini muka curang. Muka curang nih. Papar. Aku akan masuk ke dalam. Mana apa? Pakai speaker dia. Nah, Dija. Pakai speaker ya. Iya. Dija. Yang dapat Yang dapat jawaban. Yang dapat kertas itu apa? Boleh aja. Kalau mereka apa? Oh ya udah. Boleh. Yang dapat kertas boleh.